Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Wika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu kisah peperangan yang sangat besar dan menjadi perang pertamanya kaum muslimin. Sudah tahu belum? So, tidak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, Perang Badar. Perang Badar merupakan pertempuran pertama kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, di mana pertempuran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Mengapa disebut Perang Badar? Karena peperangan ini terjadi tepatnya di lembah yang bernama Lembah Badar, kurang lebih sebelah baratnya kota Madinah. Saat itu pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan dari kubu kaum Quraisy terdiri dari 1000 orang. Secara logika sangat gak imbang sekali ya guys. Ini penyebab dari perang Badar adalah kebencian kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW, di mana ketika Rasulullah SAW ini sudah berusia 40 tahun, beliau mendapatkan risalah dari malaikat Jibril untuk menyebarkan agama Islam, berdakwah istilahnya. Namun oleh kaum Quraisy ini awalnya cuma menghina, mengejek, tapi semakin lama perlawanan itu pun terjadi, sehingga hal ini pun juga menjadi penyebab mereka melakukan perang Badar, atau terjadilah itu perang Badar karena kebencian mereka terhadap kaum muslimin. Rasulullah dan kaum muslimin pun yang membela diri mereka atas serangan kaum Quraisy mengiyakan terjadinya pertempuran tersebut, sehingga Rasulullah sendirilah yang memimpin pasukan dari kubu kaum muslimin melawan pasukan kaum kafir Quraisy. Rasulullah bertempur pada perang Badar dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, yakni ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan kemudian ada pamannya juga yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, dan serta pasukan kaum muslimin lainnya. Pada saat perang Badar, Rasulullah memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi wakil beliau di Madinah. Namun setibanya di Rauha, Rasulullah memerintahkan Abu Lubabah bin Abdul Munzir agar kembali dan menggantikan posisi dari Ibnu Ummi Maktum. Sedangkan bendera komando tertinggi yang berwarna putih dipegang oleh Mus'ab al-Quraisy al-Abdari. Kemudian kaum muslimin pun dipecah menjadi 2 batalion, yakni batalion kaum muhajirin dan batalion kaum ansor. Di batalion kaum muhajirin, bendera dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, sedangkan di batalion kaum ansor, bendera dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az. Sedangkan komando sayapnya ada Zubair bin Awam dan komando kirinya ada Miqdad bin Amr. Kemudian dari sisi belakang ada Qais bin Soswa. Setelah bertempur kurang lebih 2 jam, pasukan kaum muslimin berhasil mendobrak benteng pertahanan kaum kafir Quraisy. Namun tak lama kemudian mereka berhasil dipungkur mundur oleh kaum kafir Quraisy. Namun atas kuasa Allah, Allah kemudian menurunkan bantuan berupa para malaikat yang ikut menolong kaum muslimin dalam melawan kaum kafir Quraisy. Menurut suatu riwayat, ada sekitar kurang lebih 1000 orang yang membantu pasukan kaum muslimin ini melawan pasukan kaum Quraisy, sehingga totalnya ada berapa? 1313 melawan 1000 orang dari kaum kafir Quraisy. Dan jangan salah, mereka ini bukan golongan yang baru saja bisa berperang gitu, melainkan sudah seperti layaknya kesatria hebat yang melawan lawannya itu set gitu. Sehingga tak lama kemudian peperangan tersebut berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin.
Walaupun pada peperangan tersebut ada 14 orang yang tewas dari golongan kaum muslimin. Sedangkan dari golongan kaum kafir Quraisy ada kurang lebih sekitar 70 orang tewas, termasuk paman Rasulullah yang bernama Abu Jahal. Dan 40-7 orang lainnya tertawan. Kemenangan inilah yang menjadi tonggak baru kekuatan dari kaum muslimin, sehingga kaum Quraisy yang ingin menghina atau menyiksa kaum muslimin lagi, mereka harus berpikir 2 kali untuk menyakiti kaum muslimin. Oke guys, itu tadi sedikit kisah mengenai sejarah singkat tentang Perang Badar. Sebuah peperangan yang di situ terdapat keajaiban di dalamnya, bahwa Allah akan menolong siapapun yang berjuang untuk agama Allah. So, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kira-kira kalian tahu apa lagi nih tentang Perang Badar? Tulis di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.